Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms. Tetap di The Sinners Channel. Apa artinya bahwa Dia ada sebelum segala sesuatu ada? Dalam Kolose 1 ayat yang ke-17. Kolose 1 ayat 15 sampai 23 berisikan pernyataan balasan Rasul Paulus terhadap ajaran-ajaran palsu tentang sifat dan keilahian Yesus Kristus. Bagian penting dari kitab suci ini diberi judul seperti keutamaan Kristus atau supremasi anak Allah. Guru-guru palsu mengklaim bahwa Yesus mungkin telah menonjol, tetapi bukan yang terdepan, yang paling tinggi, yang berada di semua ciptaan. Sebagai bagian dari kasusnya, Paulus menyatakan Dia, Yesus, ada di hadapan segala sesuatu. Kolose 1 ayat 17, yang berarti Yesus Kristus ada sebelum hal lain diciptakan, karena hanya Allah yang dapat ada sebelum semua ciptaan. Paulus menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Paulus memulai, Kristus adalah gambar yang terlihat dari Allah yang tidak kelihatan. Dia ada sebelum segala sesuatu diciptakan, dan adalah yang tertinggi atas semua ciptaan. Kolose 1 ayat 15. Yesus berada di hadapan segala sesuatu karena Dia adalah pencipta segala sesuatu. Karena segala sesuatu diciptakan olehnya di surga dan di bumi, yang terlihat dan yang tak terlihat, baik tahta atau kekuasaan atau penguasa atau otoritas. Segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 16. Yesus Kristus ada sebelum segala sesuatu ada, untuk hadir dan aktif bersama Allah pada penciptaan dunia. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia bersama-sama dengan Allah pada mulanya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Firman atau logos adalah referensi yang tidak dapat disangkal kepada Yesus Kristus dalam perikop ini. Rasul Yohanes menetapkan keberadaan kekal Kristus, suatu sifat yang hanya dapat dianggap berasal dari Allah. Yohanes juga menegaskan bahwa sama sekali tidak ada yang tidak diciptakan Yesus. Melalui Dia segala sesuatu telah dibuat. Tanpa Yesus, tanpa Dia, tidak ada yang diciptakan yang telah dibuat. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu di alam semesta terjadi oleh dan melalui Yesus, sumber kehidupan. Ibrani 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat 10. Dan dengan demikian, Paulus menyimpulkan bahwa Yesus mengungguli segala sesuatu dalam penciptaan, karena Dia adalah Allah yang kekal dan pencipta segala sesuatu. Sebab sebagai pencipta, Yesus memiliki keunggulan mutlak atas semua ciptaan, termasuk dewa-dewa palsu, berhala atau makhluk roh yang dipromosikan oleh para guru-guru palsu di gereja mula-mula ini. Dia ada, Yesus ada sebelum segala sesuatu ada. Berarti Yesus Kristus berdaulat dan tertinggi. Sang Anak memancarkan kemuliaan Allah sendiri dan mengungkapkan karakter Allah yang sesungguhnya. Dan Dia mendukung segalanya dengan kuasa yang kuat dari perintahnya. Ketika Yesus telah menyucikan kita dari dosa-dosa kita, Dia duduk di tempat kehormatan di sebelah kanan Allah yang agung di surga. Ibrani 1 ayat 3. Yesus sendiri adalah gambar Allah yang sempurna,
mengungkapkan karakter dan kemuliaan Allah. Paulus menegaskan bahwa Yesus adalah Allah, karena Allah dalam segala kepenuhannya berkenan untuk hidup di dalam Kristus. Kolose 1 ayat 19. Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Berarti Yesus adalah yang pertama dalam segala hal. Kristus juga kepala gereja yang merupakan tubuhnya sendiri. Dia adalah permulaan tertinggi atas semua yang bangkit dari kematian. Jadi ia adalah yang pertama dalam segala hal. Kolose 1 ayat 18. Setiap makhluk lain dalam penciptaan tunduk pada otoritasnya. Matius 8 ayat 23 sampai 27, Matius 28 ayat 18, Yohanes 3 ayat 35. Allah meninggikan dia ke tempat tertinggi dan memberinya nama yang berada di atas segala nama. Bahwa pada nama Yesus setiap lutut harus bertekuk lutut di surga dan di bumi dan di bawah bumi. Dan setiap bahasa mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Lihat juga Ibrani 1 ayat 4. Yesus Kristus memerintah tertinggi di atas dan di atas segala sesuatu di alam semesta. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Yohanes 3 ayat 31. Masalah dengan menyangkal keunggulan atau supremasi Kristus adalah bahwa itu meniadakan kecukupannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, dengan ini sebagai titik puncaknya, Paulus membawa pulang argumennya. Melalui dia, Allah mendamaikan segalanya dengan dirinya sendiri. Dia berdamai dengan segala sesuatu di surga dan di bumi melalui darah Kristus di kayu salib. Ini termasuk kita yang dulunya jauh dari Tuhan. Kita adalah musuh-musuhnya, dipisahkan darinya oleh pikiran dan tindakan jahat kita. Namun sekarang Dia telah mendamaikan kita dengan dirinya sendiri melalui kematian Kristus dalam tubuh jasmaninya. Akibatnya, Dia telah membawa kita ke hadiratnya, dan kita kedapatan kudus dan tak bercacat sewaktu kita berdiri di hadapannya tanpa satu kesalahan pun. Kolose 1 ayat 20 sampai 22. Paulus menantang jemaat di Kolose untuk berdiri teguh dalam kabar baik yang kuat, yang dengannya mereka telah menerima keselamatan dan tidak membiarkan ajaran-ajaran palsu menyebabkan mereka jauh dari kebenaran. Kolose 1 ayatnya yang kedua 3. Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Berarti Yesus Kristus selalu ada. Dia adalah Raja yang kekal, bahkan tidak kelihatan satu-satunya Allah. 1 Timotius 1 ayat 17. Dia masih hidup dan aktif sebelum penciptaan dunia. Sesungguhnya Dia adalah Sang Pencipta, sumber kehidupan kita, dan pertama-tama dalam segala hal. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, satu-satunya yang cukup untuk mendamaikan kita, orang berdosa, dengan Allah. Dan Dia adalah Allah yang memerintah atas segalanya dan layak untuk dipuji kekal selama-lamanya. Amin. Roma 9 ayat 5. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.